Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 91. Feng Yu tidak mendapat kesempatan untuk menunggu kabar baik dari Li Mingde. Dia menerima berita buruk, undangan dari wakil wali kota. Reaksi pertama Feng Yu adalah bahwa Li Mingde merencanakan sesuatu lagi. Dia harus menggunakan hubungannya dengan wakil wali kota untuk memaksa Feng Yu menjual bahkan memberikan teknologi dan para ahli ke pabrik mesin. Keparat Feng Yu sangat membenci Li Mingde ini. Feng Yu berpikir bahwa Li Mingde menuduh Feng Yu penyelundupan hanya untuk melindungi kepentingan pabrik dan stafnya, dan karena itu, dia tidak menyalahkannya. Tapi sekarang, orang ini menciptakan masalah baginya lagi. Namun, Feng Yu juga menunggu kesempatan untuk bertemu dengan wakil wali kota. Salah satu alasan dia menjual mesin dan teknologi secara terpisah, adalah untuk mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan wakil wali kota. Dia ingin memanfaatkan wakil wali kota untuk meningkatkan keamanan kota Bing. Tetapi ketika dia bertemu dengan wakil wali kota, dia terkejut. Mengapa wakil wali kota itu? Wakil wali kota yang sedang duduk di mejanya tersenyum kepada Feng Yu tidak lain adalah Zhang Ruiqiang. Kepala Zhang, tidak, itu harus wakil wali kota Zhang, kenapa kamu? Hahaha. Apakah kamu terkejut? Saya dipindahkan ke sini kemarin. Di masa depan, saya akan bekerja di sini di pemerintah kota. Zhang Ruiqiang tertawa gembira. Dia jarang mendapat kesempatan untuk melihat penampilan Feng Yu yang terkejut. Feng Yu ini selalu memiliki penampilan yang tenang dan sepertinya dia mendapatkan segalanya di bawah kendalinya. Hah? Apakah kamu terkejut? Feng Yu terkejut tapi tidak kaget. Dia tahu bahwa Zhang Ruiqiang akan dipindahkan ke pemerintah kota untuk menjadi wakil wali kota dan kemudian dipromosikan ke posisi wali kota. Setelah itu, ia dipromosikan ke Kementerian Negara. Tapi Feng Yu tidak dapat mengingat tanggal yang tepat ketika semua ini terjadi. Dia tidak yakin kapan Zhang Ruiqiang dipindahkan ke sini dalam kehidupan masa lalunya, tetapi dia tahu bahwa transfer Zhang Ruiqiang seharusnya sekitar periode ini. Saya sedikit terkejut tetapi tidak terlalu terkejut. Untuk seseorang yang berbakat seperti Anda harus berada di pemerintah kota. Selamat atas promosi Anda. Kamu tahu kenapa aku bertanya padamu di sini hari ini? Zhang Ruiqiang berdiri dan berjalan ke sofa dengan Feng Yu. Kamu ingin aku tahu di mana kantormu sehingga aku tahu kemana harus mencarimu. Feng Yu pura-pura tidak tahu alasannya. Hentikan semua ini dengan aku. Anda telah mengimpor mesin-mesin canggih itu dari Uni Soviet untuk dijual ke pabrik mesin kami. Ini sangat bagus. Anda memberikan kontribusi ke tanah air kami. Tetapi mengapa teknologi membutuhkan harga setinggi itu? Zhang Ruiqiang menunjuk Feng Yu dan bertanya. Aku tidak bersalah. Wali kota Zhang, Li Mingde memberitahu Anda bahwa saya telah mengimpor mesin-mesin itu dari Uni Soviet sebesar 2 juta rubel dan bersama dengan pajak dan biaya transportasi, totalnya adalah 2,4 juta rubel. Provinsi Lin telah menawari saya harga tinggi, tetapi saya tidak menjual kepada mereka. Li Mingde hanya ingin membayar saya 2,4 juta ruble. Saya membuat kerugian di sini, saya juga perlu mengeluarkan uang untuk menghibur Soviet-Soviet itu. Biaya aktual saya untuk mesin ini adalah lebih dari 3 juta rubel. Benarkah? Zhang Ruiqiang tidak percaya pada Feng Yu. Jika lebih dari 3 juta rubel, mengapa Feng Yu membiarkan Li Mingde melihat daftar pengadaan dari perusahaannya? Tentu saja itu benar. Jika bukan saya yang menggunakan koneksi saya, Anda tidak bisa mendapatkan teknologi ini bahkan untuk 5 juta rubel. Anda bisa pergi dan bertanya pada Li Mingde apakah dia bisa membeli mesin jenis itu. Teknologi lebih berharga daripada mesin. Yang hebat, baru saja mengatakan bahwa sains dan teknologi adalah hal yang paling penting untuk produksi. Pada bulan September, yang hebat, baru saja memperkenalkan konsep sains dan teknologi sebagai hal yang paling penting untuk produksi. Zhang Ruiqiang tahu tentang ini, tetapi dia tidak berharap Feng Yu juga tahu tentang itu. Aku akan jujur padamu. Pemerintah kota memberi anggaran kepada pabrik mesin sebesar 15 juta RMB. 2,4 juta rubel untuk mesin dan sisanya untuk teknologi. Ini bahkan bukan 4 juta rubel. Ini adalah perbedaan besar dengan apa yang diharapkan Feng Yu. Feng Yu berpikir bahwa teknologi itu bernilai setidaknya 20 juta RMB. Meskipun dia telah menghabiskan 2 juta rubel untuk mendapatkan teknologinya, dia masih berutang budi pada Kirilenko. Selain itu, mesin dan teknologinya bernilai lebih dari 5 juta rubel. Feng Yu bahkan merasa bahwa 20 juta RMB terlalu sedikit. Sekarang dia hanya ditawari 15 juta RMB, perbedaannya terlalu besar. Wali kota Zhang juga berpikir bahwa teknologi ini harus lebih murah daripada mesin. Tidak masalah, saya bisa pergi ke pabrik mesin Provinsi Lin.
Saya pikir mereka bersedia memberi saya harga yang bagus untuk itu. Apakah Anda percaya bahwa jika saya menyebarkan berita bahwa saya memiliki teknologi Uni Soviet untuk mesin pertanian, saya dapat menjual teknologi ini dengan harga lebih dari 15 juta RMB? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dan tersenyum, lalu mengapa kamu tidak melakukan itu? Baik, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan, selain uang. Jika tidak ilegal, saya mungkin setuju. Tahun-tahun Zhang Ruiqiang dalam pelayanan pemerintah bukan untuk pertunjukan. Dia bisa naik ke posisi ini sebelum berusia 40 tahun, berarti dia kompeten. Karena Feng Yu telah mengatakan semua ini, maka dia pasti menginginkan sesuatu yang tidak dalam istilah moneter. Feng Yu menyentuh hidungnya karena malu ketika dia melihat bahwa Zhang Ruiqiang mendapatkan apa yang disiratkannya. Sebenarnya, saya juga ingin melakukan sesuatu untuk tanah air saya, dan saya bersedia menerima harga yang lebih rendah. Karena Anda menyebutkannya, maka saya akan memiliki permintaan kecil. Bukankah kamu pikir Bing City sedikit kacau? Semrawut. Maksud kamu apa? Perencanaan kota atau keamanan atau yang lainnya? Keamanan, hukum dan ketertiban sangat penting bagi sebuah kota untuk menarik investor. Sebelumnya, perusahaan saya hancur, dan Anda juga tahu tentang ini. Keponakan Song Laosi begitu sombong dan belum lagi Song Laosi. Sekarang Song Laosi masih menikmati hidupnya. Masih ada Cripple Wang, Broderke, dan Western Buns. Mereka semua adalah perkumpulan rahasia. Terus terang, jika bukan karena perasaan yang saya miliki untuk Bing City, saya akan memindahkan perusahaan saya ke tempat lain. Meskipun, saya mungkin harus mulai dari awal lagi. Tapi itu lebih baik daripada hidup dalam ketakutan setiap hari. Rencana awal Feng Yu adalah memberitahu wakil wali kota tentang hal ini dan membiarkannya memberi tahu atasan. Jika pemerintah kota memutuskan untuk bertindak melawan geng-geng ini, maka bos-bos ini akan dihilangkan. Ini mengganggu Feng Yu untuk waktu yang lama. Zhang Ruiqiang mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok dan menarik napas dalam-dalam. Dia diam untuk waktu yang lama. Feng Yu frustrasi. Tidak mungkin pemerintah kota tidak punya niat untuk membersihkan geng-geng ini, dan mereka sedang menunggu pemerintah pusat untuk menurunkan instruksi. Atau mungkinkah keripik yang digunakan Feng Yu untuk bernegosiasi dengan Zhang Ruiqiang tidak cukup menarik? Saya baru saja dipindahkan ke sini, dan saya masih belum terbiasa dengan orang-orang dan hal-hal di sini. Para pemimpin mungkin tidak mendengarkan saya. Zhang Ruiqiang tahu bahwa para pemimpin memanfaatkan geng-geng ini untuk melakukan beberapa tindakan kotor bagi mereka ketika dibutuhkan. Pada saat yang sama, mereka juga mengumpulkan bukti untuk melawan mereka. Begitu mereka memiliki cukup bukti, mereka akan menangkap geng-geng ini. Jika mereka menghentikan geng-geng ini sekarang, itu akan sia-sia. Itulah alasan mengapa Zhang Ruiqiang tidak menjanjikan Feng Yu. Jadi, kamu akan duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa tentang mereka. Mereka mungkin berkontribusi pada perekonomian kota Bing, tetapi mereka juga membawa lebih banyak kerugian bagi kota. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak menyadari perbuatan jahat mereka. Itu bukan rumor. Feng Yu sangat marah. Jika orang yang baik melakukan satu kesalahan, mereka akan dimarahi dan dihukum oleh semua orang. Tetapi jika orang jahat melakukan perbuatan baik, semua orang akan memaafkan hal-hal buruk yang telah dilakukan orang di masa lalu. Inilah sebabnya mengapa orang baik sulit untuk menjadi orang suci, tetapi bagi orang jahat yang bersedia berubah menjadi lebih baik, ia akan segera menjadi orang suci. Aku tidak akan membiarkan mereka. Dalam setahun, mereka akan dieliminasi, aku bersumpah demi pesta. Bab 92. Meskipun Zhang Ruiqiang telah berjanji pada Feng Yu, dia masih belum puas. Dalam Timelin asli, orang-orang ini, seperti Song Laosi dan Cripple Wang masih dapat menikmati hidup mereka selama 2 tahun lagi. Waktu diperpendek, tetapi itu tidak cukup. Banyak orang kaya suka menyumbang ke polisi dan pemerintah untuk meningkatkan keamanan. Itu karena bahkan jika Anda kaya dan mampu mempekerjakan banyak pengawal tetapi Anda mungkin masih belum cocok untuk penjahat ganas itu. Sama seperti pria terkaya Hong Kong, Superman Lee. Dia berpengaruh, tetapi putranya masih mudah diculik oleh beberapa penculik. Para penculik bahkan pergi ke rumahnya untuk meminta tebusan 100 juta. Setelah itu, Superman Lee menyumbangkan sejumlah besar uang kepada polisi dan pemerintah untuk meningkatkan sistem pemantauan dan peralatan polisi. Tapi apa gunanya? 100 juta hilang, dan seluruh dunia tahu tentang itu. Itu bahkan menyebabkan harga saham perusahaan Superman Lee turun. Feng Yu tidak menginginkan itu. Dia masih lebih mengutamakan keamanan kota-kota besar di kehidupan sebelumnya. Tidak ada senjata dan tidak banyak yang mau mengambil risiko hidup mereka. Wali kota Zhang, saya telah membuatnya sangat jelas sekarang. Jika Anda ingin saya menerima harga serendah itu, maka Anda harus meningkatkan keamanan.
Jika tidak ada hukum dan ketertiban, siapa yang mau datang dan berinvestasi di sini? Ini bisnis. Karena Anda tidak dapat memenuhi permintaan saya, maka Anda harus memberi saya harga yang memuaskan saya. Saya tidak pernah bisa menerima beberapa juta RMB. Anda dapat memiliki kondisi lain, seperti pajak penghasilan yang lebih rendah atau pajak perusahaan. Itu tidak perlu. Saya akan membayar pajak apapun yang saya harus bayar tanpa 1 sen lebih sedikit. Itu tidak benar. Dari yang saya tahu, perusahaan Anda menjual mobil bekas, dan semua mobil itu adalah mobil mewah. Tetapi tidak ada catatan perusahaan Anda mengimpor mobil bekas, atau membayar pajak untuk mobil-mobil itu. Zhang Ruiqiang mengungkapkan salah satu kartunya. Zhang Ruiqiang mengetahui tentang ini. Feng Yu masih berpikir bahwa dia melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk menjaga rahasia ini dan rahasia ini akan bertahan sampai kumpulan mobil terakhir dijual. Saya mengimpor logam bekas dan suku cadang kendaraan, dan saya membayar pajak untuk itu, apakah ada masalah? Mobil-mobil yang dijual oleh perusahaan saya dirakit sendiri. Departemen kendaraan telah memeriksa mobil-mobil itu dan mengizinkan kami untuk menjualnya. Feng Yu membalas. Dia telah menggunakan celah. Jika pemerintah kota mengejar masalah ini, itu masih akan sangat merepotkan baginya. Tetapi jika dia tidak melakukan ini sejak awal, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Kota tidak mengejarmu karena menggunakan celah ini. Bisnis saya legal. Jika ada undang-undang yang menyatakan bahwa apa yang saya lakukan adalah ilegal, silakan dan daftarkan. Feng Yu membantah. Tidak ada gunanya berdebat. Itu masih hal yang sama. Jika Anda memiliki kondisi lain, silakan dan katakan saja. Aku benar-benar dapat menyatakan kondisi apapun. Tanya Feng Yu. Zhang Ruiqiang menjawab dengan hati-hati, itu tidak mungkin ilegal dan Anda tidak diizinkan untuk menggunakan celah apapun. Baik, teknologi dan para ahli itu dapat diberikan kepada pabrik mesin untuk tidak 1 sen pun, tapi, aku ingin menukarnya dengan saham. Teknologi itu bernilai setidaknya 100 juta RMB dan meminta Feng Yu untuk menjualnya seharga beberapa juta. Bagaimana mungkin dia menyetujuinya? Karena Anda menginginkan teknologi ini, maka izinkan saya menjadi pemegang saham. Kami dapat menumpahkan penghasilan bersama. Apa katamu? Tukarkan saham. Iya nih. Ada banyak perusahaan pemegang saham dan pabrik. Mengapa pabrik mesin Bing City kami tidak menggunakan sistem kepemilikan saham? Saya menggunakan teknologi saya sebagai ganti saham pabrik. Dengan cara ini, pabrik dapat menghemat uang dan memanfaatkan teknologi canggih pada produksi mesin pertanian. Ini situasi yang saling menguntungkan. Ini, aku khawatir itu tidak bisa dilakukan. Zhang Ruiqiang menggelengkan kepalanya. Bagaimana pabrik milik negara membiarkan seseorang menjadi pemegang saham? Meskipun menurut hukum, tidak ada yang salah dan ada juga beberapa preseden. Namun, itu dari investor langsung asing dan perusahaan milik negara itu merugi. Bahkan kemudian, ada banyak kontroversi. Pabrik mesin masih menghasilkan keuntungan, dan pemerintah kota masih bisa mendapatkan bagian dari keuntungan setiap tahun. Dengan sistem kepemilikan saham dan injeksi modal swasta, apakah itu berarti bahwa Feng Yu akan menjadi pengemudi kursi belakang? Meskipun dia tahu bahwa Feng Yu sangat mampu, tetapi dari mata para pemimpin di pemerintah kota, Feng Yu hanyalah seorang anak kecil, dan itu konyol bagi seorang anak untuk menjadi salah satu bos dari pabrik mesin. Zhang Ruiqiang menyuarakan keprihatinannya, tetapi Feng Yu merasa bahwa ini bukan masalah. Dia hanya mengajukan 3 pertanyaan kepada Zhang Ruiqiang. Jika pabrik tidak memiliki teknologi dan hanya memiliki mesin canggih, berapa lama yang dibutuhkan pabrik untuk menjadi yang terbaik di Cina? Dia memiliki teknologi ini dan jika dia memutuskan untuk menjual ke perusahaan lain, dapatkah pemerintah kota menghentikannya? Akankah pabrik mesin menjadi yang terbaik di Cina dengan teknologi ini dan 3 ahli? Feng Yu terus menekankan pada mata China dan Zhang Ruiqiang yang cerah. Feng Yu tahu bahwa Zhang Ruiqiang dipindahkan ke pemerintah kota untuk menjadi wakil wali kota untuk mengawasi menarik investor dan perdagangan luar negeri. Dia juga bertanggung jawab atas reformasi perusahaan. Juga, awal tahun ini, ada sekitar 600 hingga 700 perusahaan milik negara yang dikonversi menjadi sistem kepemilikan saham. Ada beberapa perusahaan yang skalanya beberapa kali lebih besar dari pabrik mesin, dan tidak semua perusahaan yang merugi. Zhang Ruiqiang juga telah merencanakan untuk mengubah beberapa perusahaan milik negara di kota Bing menjadi sistem kepemilikan saham sebagai uji coba. Tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan pabrik mesin yang menguntungkan. Tetapi setelah Feng Yu mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepadanya, ia yakin bahwa jika pabrik mesin direformasi, pabrik itu akan menjadi yang terbaik di Cina. Baginya, itu akan menjadi prestasi luar biasa. Jika pemerintah kota menyetujuinya, berapa banyak yang Anda investasikan dan berapa banyak saham yang Anda inginkan?
看那张入位站， Aku tidak akan keluar dengan 1 sen pun. Saya akan menggunakan teknologi ini dan 3 ahli untuk menukar saham. Saya ingin 3 juta rubel senilai saham. Saya mengerti laporan keuangan dengan baik, dan saham saya akan sesuai dengan proporsi dari total nilai pabrik. Saya tidak akan mengambil satu bagian lebih atau kurang. Jika Anda semua mencoba untuk menjadi lucu dan mentowet angka-angka, maka kesepakatan ini akan batal. Saya akan menjual semua informasi teknis ini ke pabrik mesin di Provinsi Lin. Saya sudah memberi Anda konsesi harga mesin. Jika Siti masih tidak setuju dengan ini, maka hanya itu. Itu dia. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dalam-dalam. Feng Yu menyiratkan bahwa dia masih bisa mendapatkan mesin dan teknologi canggih lainnya. Jika itu masalahnya, maka Feng Yu ini adalah harta karun. Pabrik mesin juga bernilai bagi pemerintah kota untuk berinvestasi. Di masa depan, pabrik akan memiliki potensi untuk mendatangkan banyak keuntungan bagi kota. Ini hanya investasi 3 juta rubel. Pemerintah kota dapat menyuntikkan dana untuk meningkatkan nilai aset pabrik mesin menjadi lebih dari 3 juta rubel dan kemudian mengambil kembali dana itu nanti. Baik, saya akan berbicara dengan pemerintah kota dan akan kembali kepada Anda dalam waktu seminggu. 3 hari. Saya hanya akan menunggu selama 3 hari. Jika Anda tidak kembali kepada saya dalam 3 hari, saya akan pergi ke Provinsi Ji. Provinsi Ji juga mendorongku untuk mendapat jawaban. 放牛诸葛面的看张入位站， Jika setelah 7 hari, Anda kembali kepada saya dan memberitahu saya bahwa Anda semua masih perlu mendiskusikan dan menyeret selama 7 hari, dan kemudian, 7 hari lagi, nilai teknologi ini akan turun. Dia harus memaksa Siti untuk mengambil keputusan sesegera mungkin. Zhang Ruiqiang menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, 3 hari. Bab 93. 3 hari kemudian, Feng Xingtai diseret ke dalam mobil oleh Li Xiqiang dari pabrik pengolahan makanan dan dikirim ke kota Bing. Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk di sekolah? Mengapa Anda meminta saya untuk datang? Kata-kata pertama Feng Xingtai ketika dia melihat putranya adalah untuk menanyainya. Ini membuat Feng Yu merasa sakit hati. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Saya anak yang baik. Saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang buruk. Hari ini adalah kabar baik. Saya sangat sibuk. Katakan saja pikiranmu. Kami baru saja mendapat lebih dari 10 ton kedelai kemarin, dan kami sangat sibuk. Kemana ketiga pakar itu pergi? Setelah Anda selesai menggunakannya, kirim kembali ke pabrik. Tanpa mereka di sekitar, kecepatan produksi turun lebih dari 10%. Feng Yu memandang ayahnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa para ahli itu disewa untuk pabrik kecil ini? Ayah, itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah Anda mendirikan perusahaan lain. Feng Yu sedang menunggu pujian ayahnya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah tamparan di belakang kepalanya. Saya hampir tidak bisa mengatasi satu pabrik, dan Anda sedang mendirikan perusahaan lain. Anda ingin saya bekerja sampai mati. Feng Yu menggosok bagian belakang kepalanya dan berkata, Ayah, apakah Anda pernah melakukan sesuatu untuk perusahaan perdagangan Taihua di kota Bing? Bagaimana Anda bisa mengatakan saya bekerja Anda sampai mati? Saya mengatakan kepada Anda untuk membiarkan yang lain mengelola pabrik pengolahan, tetapi Anda bersikeras untuk mengaturnya sendiri. Kamu benar. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu mendirikan perusahaan lain? Untuk apa perusahaan ini? Feng Xingtai tertawa dan mengusap bagian belakang kepala putranya. Kamu tahu tentang pabrik mesin Bing City. Mesin pembajak dan sider di pertanian kami diproduksi oleh pabrik ini. Anda ingin mendirikan pabrik mesin? Tidak, saya membeli bagian dari pabrik mesin. Besok Anda akan menandatangani kontrak, dan kemudian Anda akan menjadi salah satu pemegang saham pabrik mesin Bing City. Di masa depan, Anda akan mendapatkan 10 sen dari setiap dolar yang diperoleh pabrik. Apa? Membeli saham di pabrik mesin? Berapa biayanya? Jika Anda punya uang, mengapa Anda tidak membeli lebih banyak mesin untuk menghasilkan minyak kedelai? Kami dapat menghasilkan banyak dari minyak kedelai. Ayah, aku sudah membayar uang. Ditampar. Kamu anak yang tidak berguna ini. Siapa yang membiarkan Anda membuat keputusan seperti itu? Feng Yu melangkah mundur ke jarak yang dia rasa aman dan dengan sabar menjelaskan, Ayah, investasi ini pasti akan menghasilkan uang dan saya menggunakan teknologi untuk menukar saham, saya menggunakan informasi teknis dari Uni Soviet. Pikirkan tentang ini, kami tidak menggunakan teknologi ini. Apakah Anda akan mendirikan pabrik mesin? Saya ingin menjual informasi ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu membelinya, jadi, mereka menggunakan saham mereka untuk bertukar dengan teknologi ini. Jika Anda tidak akan menandatangani kontrak, maka uang yang dihabiskan akan sia-sia.
Ketika Feng Xingtai mendengar bahwa uang itu akan terbuang sia-sia jika dia tidak menandatangani kontrak, dia menatap tajam pada Feng Yu, ini adalah terakhir kalinya. Jika kamu melakukan ini lagi di masa depan, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Xiao Li, kamu harus mengawasinya dengan hati-hati dan memastikan dia pergi ke sekolah. Uang yang kita hasilkan tidak cukup. Setiap hari hanya memikirkan menghasilkan lebih banyak uang. Dia menjadi budak uang. Li Siqiang menutup mulutnya untuk menghentikan dirinya dari tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Paman Feng, hasil Xiao Yu dalam ujian tengah semesternya tidak buruk. Saya telah memantau studinya dengan cermat. Apa yang salah dengan mencoba menghasilkan lebih banyak uang? Feng Yu berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Apa katamu? Katakan lebih keras. Tidak ada. Ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan meminta Anda untuk mendirikan perusahaan lagi. Feng Yu berkata dan berpikir pada dirinya sendiri. Saya akan mengajukan kartu identitas saya tahun depan, dan saya akan mendirikan perusahaan sendiri. Betul, Anda harus belajar keras dan masuk ke universitas yang bagus. Apa gunanya memiliki begitu banyak uang? Orang-orang masih akan memandang rendah Anda. Feng Xingtai puas dengan perubahan sikap Feng Yu. Setelah itu, Feng Xingtai mulai berbicara tentang pabrik pengolahan makanan. Petugas Departemen Pertanian telah berjanji untuk memberinya penghargaan pada akhir tahun, dan dia akan berada di stasiun TV kabupaten untuk menerimanya. Feng Yu hanya mendengarkan dengan sabar dan mengatakan sesuatu seperti, benarkah? Itu hebat. Untuk menunjukkan bahwa ia mendengarkan. Ini membuat Feng Xingtai berseri-seri dengan gembira. Di mana Dong Jun? Jantung Feng Yu melompat. Itu dia. Dia akan terkena. Dan segera, Li Siqiang menjawab, di sekolah. Feng Yu tiba-tiba merasakan niat membunuh, dan dia dengan cepat mundur untuk menghindari tangan ayahnya. Bocah tak berguna ini. Anda melewatkan pelajaran lagi. Apakah kamu tidak berani lari? Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Xiao Li, hentikan dia berlari. Feng Yu berbaring telungkup di sofa setelah dihukum oleh ayahnya. Ayah, saya masih ada kelas besok sore. Bagaimana saya akan duduk di kursi? Sore apa? Lebih baik kamu kembali ke sekolah di pagi hari. Tapi kita menandatangani kontrak dengan pabrik mesin di pagi hari. Aku bisa menandatangani kontrak dengan Xiao Li. Anda tidak perlu hadir. Ayah, apakah kamu tahu ada banyak jebakan dalam kontrak? Selanjutnya, saya memegang dokumen teknologi, dan pihak lain tidak akan menandatangani kontrak jika mereka tidak melihat saya. Yakinlah, ini adalah yang terakhir kali. Saya tidak akan bolos kelas lagi. Dalam hatinya, saya tidak akan tertangkap oleh Anda jika saya bolos kelas lagi. Keesokan harinya, jam 10 pagi, mereka pergi ke pemerintah kota. Zhang Ruiqiang telah meyakinkan para pemimpinnya untuk menyetujui restrukturisasi pabrik mesin dalam waktu 3 hari. Di masa depan, pabrik mesin Bing City akan berganti nama menjadi Bing City Machinery Corporation. Tentu saja, pabrik masih akan memproduksi mesin pertanian. Duduk di tengah aula konferensi, Feng Xingtai merasa sangat tidak nyaman. Semua orang di sekitarnya adalah pemimpin, direktur, atau pejabat. Peringkat tertinggi di antara mereka adalah wakil wali kota. Itu adalah wakil wali kota-kota dan memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada petugas Departemen Pertanian. Sebelumnya, wakil wali kota bahkan berjabat tangan. Sampai sekarang, telapak tangannya masih berkeringat. Feng Yu membaca kontrak dengan hati-hati dan menggunakan pena untuk mengubah beberapa ketentuan kontrak. Dia berkata kepada Zhang Ruiqiang ketika dia menyerahkan kontrak kepadanya, ketentuan ini perlu diubah. Kami tidak dapat menerima klausul yang tidak masuk akal tersebut. Apa yang salah? Siapapun yang memiliki lebih banyak saham akan memiliki keputusan akhir. Itu benar, tetapi Anda tidak dapat merampas hak kami untuk menyuarakan pendapat kami. Juga, kita harus memiliki hak untuk memeriksa keuangan dan jumlah apapun yang melibatkan lebih dari 10.000 RMB, perlu disetujui oleh personel resmi kami. Jika tidak, uang tidak dapat dipindahkan. Klausa yang saya minta ini tidak masuk akal. Ada satu klausa lagi. Persentase saham kami harus tetap sama jika ada suntikan modal di masa depan. Kami dapat menerima hanya memiliki satu orang di dewan, tetapi jika ada proposal yang melibatkan lebih dari 1 juta RMB, kami memiliki hak veto. Terlalu merepotkan untuk meminta persetujuan pihakmu untuk masalah keuangan. Juga, mengapa ekuitas tidak dapat diubah ketika ada suntikan modal? Anda telah memasukkan modal lebih kecil, sehingga persentase saham Anda akan lebih rendah. Terakhir, suara veto konyol. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Li Mingde membalas dengan keras. Keuangan perusahaan harus diawasi oleh semua pemegang saham. Tapi itu hanya formalitas. Setiap perusahaan bekerja dengan cara ini.
Jika Anda menyuntikkan lebih banyak modal, kami juga akan melakukan hal yang sama. Jangan khawatir. Adapun klausa terakhir, itu yang paling penting. Jika semua orang setuju untuk menyumbangkan 10 juta RMB ke pemerintah kota, saya juga harus mengikuti. Feng Yu mendengus. Ada masalah lain dalam kontrak yang tidak ditunjukkan Feng Yu. Ini dianggap memberikan wajah pemerintah kota. Jika pemerintah kota tidak menyetujui 3 klausa, maka dia tidak akan mengizinkan ayahnya untuk menandatangani kontrak. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.